Indonesia menghadapi tantangan berat di kejuaraan badminton Asia 2025. Jonathan, Alwi Farhan dan ganda campuran harus menyingkirkan unggulan. Apakah ini akan menjadi mimpi buruk atau kejutan manis bagi tim Merah Putih? Halo Sobat Catatan Badminton, kejuaraan badminton Asia 2025 akan segera bergulir, dan Indonesia mengirimkan 19 wakil terbaiknya untuk berjuang meraih gelar juara. Turnamen yang berlangsung di Ningbo Olympic Sports Center Gymnasium, China, dari tanggal 8 hingga 13 April ini, akan menjadi ajang pembuktian bagi para pebulu tangkis tanah air menghadapi lawan-lawan tangguh dari berbagai negara Asia. Sayangnya, Indonesia harus kehilangan salah satu andalan utamanya, Anthony Ginting, yang masih dalam proses pemulihan cedera. Meski begitu, skuad Merah Putih tetap tampil dengan kekuatan penuh di semua sektor. Para pemain akan menghadapi ujian berat sejak babak pertama, dan hasil drawing menunjukkan bahwa perjuangan mereka tidak akan mudah. Kita mulai dari sektor tunggal putra. Jonathan Christie yang menjadi unggulan kedua langsung berhadapan dengan Koki Watanabe dari Jepang. Meski Jonathan lebih diunggulkan, Koki bukan lawan sembarangan. Dia bisa saja memberi kejutan jika Jonathan lengah. Sementara itu, Chico Aura Dwi Wardoyo harus melawan Loh Kin Yew, mantan juara dunia asal Singapura yang dikenal memiliki permainan cepat dan agresif. Lalu ada nama Alwi Farhan, pemain muda Indonesia yang menggantikan posisi Anthony Ginting. Alwi langsung diuji oleh pemain muda Cina, Wang Hongyang. Pemain kidal ini baru saja meraih gelar juara di Swiss Open 2025 dan disebut-sebut sebagai titisan Lin Dan. Pertarungan ini akan menjadi pengalaman berharga bagi Alwi sekaligus kesempatan emas untuk membuktikan diri di panggung besar. Di sektor tunggal putri, laga-laga menantang juga menanti wakil Indonesia. Gregoria Mariska Tunjung cukup beruntung karena bertemu pemain dari babak kualifikasi. Tetapi rekan-rekannya tidak seberuntung itu. Putri Kusuma Wardani harus menghadapi unggulan pertama, Wang Ziyi dari Cina, sedangkan Esther Nurumitri Wardoyo akan bertemu Pusarla Venkatasindu dari India, peraih medali perak Olimpiade Rio dan juara dunia 2019. Komang Ayu Cahya Dewi juga harus berjuang melawan pemain dari babak kualifikasi. Beralih ke sektor ganda putra, hasil undian di sektor ini bisa dibilang cukup bersahabat. Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto yang menjadi unggulan ketiga akan menghadapi pasangan Cina, Xie Haonan dan Zheng Weihan. Pasangan Sabar Karyaman Gutama dan Mohreza Pahlevi Isfahani, yang menjadi unggulan ketujuh, juga bertemu pasangan Cina, Chen Boyang dan Liu Yi. Namun, yang paling menarik adalah perjalanan Muhammad Shohibul Fikri dan Daniel Martin. Mereka memang akan menghadapi lawan dari babak kualifikasi di laga pertama, tetapi tantangan besar menanti di fase berikutnya. Mereka berada di satu bagan dengan juara All England 2025, Kim Won Ho dan Seo Sung Jae dari Korea Selatan, yang sedang dalam performa terbaiknya tahun ini. Di sektor ganda putri, pertandingan pertama cukup menarik. Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi harus menghadapi wakil Malaysia, Goh Pei Ke dan Teoh Mei Sing. Sementara itu, pasangan Lani Tria Mayasari dan Siti Fadia Silva Ramadhanti akan bertemu wakil Hong Kong, Yeung Ngating dan Yeung Pui Lam. Sektor ganda campuran juga tidak kalah seru. Dejan Ferdinandsyah dan Siti Fadia Silva Ramadhanti langsung bertemu unggulan kedua dari Cina, Feng Yanzhe dan Huang Dongping. Ini tentu bukan laga mudah bagi Dejan dan Fadia. Sementara itu, pasangan Rinov Rivaldi dan Pita Haningtyas Mentari harus menghadapi unggulan ke-6 dari Taiwan, Yang Po Xuan dan Hu Lingfang. Selain itu, pasangan Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu akan melawan Cheng Xing dan Zhang Qi dari Cina. Sementara Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah akan menghadapi lawan dari babak kualifikasi. Dengan daftar lawan yang tidak mudah, tentu menarik untuk melihat bagaimana perjuangan wakil Indonesia di ajang ini. Sepanjang tahun ini, Indonesia baru berhasil meraih satu gelar juara di turnamen level Super 300. Kejuaraan badminton Asia 2025 bisa menjadi kesempatan besar bagi para pebulu tangkis Indonesia untuk menambah koleksi gelar dan membuktikan bahwa mereka masih menjadi kekuatan besar di dunia bulu tangkis. Nah, bagaimana menurut kalian, Sobat Catatan Badminton? Siapa wakil Indonesia yang punya peluang besar untuk melangkah jauh di turnamen ini? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia bulu tangkis. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap dukung terus bulu tangkis Indonesia. Semangat!
PBSI akhirnya membuka peluang bagi pemain non-pelatnas untuk masuk ke skuad Piala Sudirman 2025. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak. Apakah strategi ini akan membawa Indonesia berjaya? Halo, Sobat Catatan Badminton. Selamat datang kembali di channel yang selalu update dengan berita terkini seputar dunia bulu tangkis. Kali ini, kita akan membahas kabar panas dari PBSI yang membuka peluang bagi pemain non-pelatnas untuk bergabung dalam skuad Indonesia di Piala Sudirman 2025. Siapa saja yang berpotensi masuk? Bagaimana strategi PBSI dalam memilih tim? Yuk, kita kupas tuntas berita ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan update terbaru dari kami. Langsung aja kita mulai. Ajang Piala Sudirman 2025 akan digelar di Xiamen, Tiongkok, pada tanggal 27 April hingga 4 Mei. Indonesia akan menghadapi lawan-lawan tangguh di grup D, yaitu Denmark, India, dan Inggris. Dengan persaingan yang semakin ketat, PBSI masih belum menentukan komposisi tim secara final. Menariknya, PBSI membuka peluang bagi pemain di luar pelatnas untuk masuk ke dalam skuad. Ini menjadi kabar baik bagi pemain-pemain profesional yang selama ini berjuang di luar naungan pelatnas. Wakil Ketua Umum IPBSI, Taufik Hidayat, menegaskan bahwa pemilihan pemain tidak hanya berdasarkan ranking, tetapi juga head-to-head melawan negara lain. Artinya, pemain yang punya performa baik saat menghadapi lawan dari Denmark, India, atau Inggris punya peluang lebih besar untuk dipilih. Taufik menyebut bahwa dalam turnamen beregu seperti ini, strategi sangat penting. Bukan hanya sekadar menurunkan pemain terbaik, tetapi juga melihat bagaimana catatan pertemuan mereka dengan calon lawan. Dalam sebuah wawancara, Taufik mengungkapkan bahwa deadline pendaftaran pemain masih terbuka hingga 4 April. Saat ini, PBSI masih dalam proses diskusi dan analisis untuk menentukan komposisi terbaik. Bahkan, PBSI membentuk grup internal untuk melakukan evaluasi lebih lanjut sebelum keputusan akhir diambil. Taufik juga menekankan pentingnya memiliki beberapa opsi pemain untuk menghadapi lawan berbeda. Bukan hanya membawa pemain peringkat 1 di Indonesia, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana performa mereka saat melawan pemain dari negara lain. Pendekatan ini menunjukkan bahwa PBSI benar-benar ingin menurunkan skuad yang paling siap untuk bersaing di Piala Sudirman. Salah satu keputusan mengejutkan adalah terbukanya peluang bagi pemain non-pelatnas. Nama-nama seperti Sabar Karyaman Gutama dan Mo Reza Pahlevi Isfahani di sektor ganda putra, serta Rehan Naufal Kusharjanto dan Gloria Emmanuel Wijaya di sektor ganda campuran, masuk dalam daftar pertimbangan. Keempat pemain ini tampil menonjol dalam tur Eropa baru-baru ini, sehingga menarik perhatian PBSI. Ini menjadi bukti bahwa kerja keras dan performa yang baik bisa membuka jalan bagi pemain di luar pelatnas untuk memperkuat tim nasional. Keputusan ini tentu menarik, karena biasanya PBSI lebih mengandalkan pemain pelatnas dalam ajang-ajang besar seperti Piala Sudirman. Namun, dengan semakin ketatnya persaingan dan pentingnya strategi dalam pertandingan beregu, pendekatan ini bisa menjadi langkah cerdas. Jika pemain pelatnas mengalami kesulitan menghadapi lawan tertentu, maka pemain non-pelatnas dengan catatan lebih baik bisa menjadi solusi. Dalam turnamen beregu, kemenangan bukan hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi juga strategi yang diterapkan. PBSI tampaknya ingin memastikan bahwa setiap sektor memiliki pemain yang paling siap bertanding. Dengan format pertandingan yang mencakup tunggal putra, tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran, fleksibilitas dalam pemilihan pemain menjadi kunci utama. Taufik juga menyoroti bahwa beberapa pemain dengan ranking tinggi di Indonesia bisa saja mengalami kesulitan jika selalu kalah dari pemain negara lain. Oleh karena itu, pendekatan berbasis head-to-head menjadi faktor penting dalam menentukan siapa yang akan dibawa ke Xiamen. Para pecinta bulu tangkis pasti penasaran, apakah ini berarti ada kejutan dalam daftar final nanti? Apakah ada nama-nama besar yang akan terpaksa absen? Atau justru ada wajah baru yang akan menggebrak di Piala Sudirman 2025? Semua masih menjadi teka-teki yang akan terjawab dalam waktu dekat. Yang pasti, dengan lawan-lawan kuat seperti Denmark yang punya ganda putra mematikan, India yang memiliki pemain tunggal dengan ranking tinggi, serta Inggris yang semakin kompetitif, Indonesia harus menurunkan tim terbaiknya. Mampukah strategi PBSI membawa Indonesia meraih hasil maksimal? Apakah keputusan untuk membuka peluang bagi pemain non-pelatnas akan memberikan keuntungan? Semua akan terjawab saat turnamen dimulai. Itulah tadi update terbaru seputar Piala Sudirman 2025. Bagaimana menurut kalian? Apakah langkah PBSI untuk mempertimbangkan pemain non-pelatnas ini merupakan keputusan yang tepat? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Jangan lupa untuk terus dukung tim Indonesia dan stay tune di Catatan Badminton untuk informasi terkini seputar dunia bulu tangkis. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan berita terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sobat Badminton, salam Smay!